Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga Ramadan tahun ini masih dapat kita melaksanakan ibadah secara maksimal. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang kita kenal adalah bulan yang penuh berkah. Kata berkah itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Pernyataan Rasulullah SAW ketika itu menjelang memasuki bulan suci Ramadan dan mengakhiri bulan Sya'ban. Beliau menyatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah bulan di mana diberkahi, maka seluruh apa saja yang ada di dalamnya pada bulan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang di dalamnya. Lalu kemudian orang bertanya, berkah itu apa? Berkah itu kalau menurut bahasa Arab namanya nikmat. Jadi kalau kita dapat sehat, umur panjang, itu adalah nikmat dan itu adalah berkah. Bahwa Allah memberi kita umur panjang, bisa ibadah, itu adalah berkah. Maka semua orang selalu mengharapkan berkah, selalu ingin agar hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingin agar hidup itu selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasakan, kebaikan apapun yang kita terima adalah merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dapat duit, Pak. Kalau udah dapat duit udah berkah banget. Hari ini berkah bener, tiba-tiba dapat rezeki nomplok kalau katanya. Itu berkah. Jadi apapun yang kita dapatkan adalah berkah. Bahkan ulama kita menyatakan bahwa sakit pun juga itu adalah berkah. Orang nanya, orang sakit berkah, berkahnya di mana orang sakit? Pertama, dengan sakitnya orang itu lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Apalagi sakitnya parah, udah mikirin bakal mati juga dah gua dah. Itu karena sudah merasa bahwa akan bakal mati, maka itu tasbih muter terus, dia berzikir terus kepada Allah. Itu namanya berkah. Dengan penyakitnya dia membuat lebih dekat dengan Allah, yang tadinya nggak pernah istighfar, yang tadinya nggak pernah berzikir, dia berzikir, yang tadinya nggak pernah ngaji dia. Takut mati soalnya, dekat dengan Allah. Jadi ada keberkahan di dalamnya. Maka orang perlu juga diuji juga. Karena kadang-kadang kalau nggak diuji nggak sadar-sadar. Maka perlu dijewer juga. Anak kecil kalau bandel dijewer. Jewer itu artinya supaya ingat bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Allah juga jewer kita, diberikan banyak musibah, masalah, ujian. Dijewer kita oleh Allah agar ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkahnya orang sakit, bahwa orang yang tertusuk duri, kata Nabi, tidak satupun orang tertusuk duri merasakan sakit
maka sakit itu membuat dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ketusuk duri, itu berarti Allah ampuni dosanya. Kalau lebih dari itu, penyakitnya parah, itu berarti Allah memberikan ampunan atas segala kesalahan selama ini. Jadi Allah ampuni dosa orang yang sakit melalui penyakitnya. Itu yang disebut berkah. Karena barangkali banyak orang yang melakukan kesalahan, banyak orang melakukan dosa, tapi cuek-cuek aja, nggak merasa dia salah, nggak merasa bahwa yang dilakukan itu dosa, sehingga perlu diberikan sakit oleh Allah agar melalui sakitnya Allah dapat mengampuni dosa-dosanya. Itu namanya berkah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Imam Ghazali mendefinisikan berkah itu. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah menambah kebaikan. Jadi kalau orang umurnya panjang, dikasih umur panjang, dikasih umur sehat, itu berkah. Maka keberkahan umur itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk menambah kebaikan kita. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi kalau orang hidupnya berkah, habis sholat nggak langsung pulang, nggak langsung bubar. Apa yang dilakukan setelah dia sholat? Dia berzikir dulu, dia beristighfar dulu. Karena Allah yang mengatakan kalau selesai kamu kerjakan sesuatu, pindah kepada pekerjaan yang berikutnya. Jadi habis sholat, zikir lagi. Habis dia zikir, dia berdoa. Itu namanya hidup berkah. Umur berkah. Orang tidur di waktu malam, dia bangun. Dia bangun sholat tahajud, sementara orang-orang tidur. Orang tidur, dia baca Quran. Orang tidur, dia istighfar. Itu namanya hidupnya berkah. Enggak ngeluh. Bangun itu sesuatu yang enak buat dia. Enteng aja dia bangun. Itu namanya hidupnya berkah. Karena itu orang yang berkah hidupnya selalu bertambah kebaikannya. Bukan cuma sholatnya, tetapi kebaikan sosialnya pun juga bertambah. Pelitnya hilang, dermawannya muncul. Itu namanya berkah hidupnya, bisa menambah kebaikannya. Itu berkah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Di dalam bulan Ramadan, berkahnya Ramadan adalah man adda man taqarraba bi khaslatin bi khairin kana kaman adda faridatan fi masiwahu. Siapa yang berbuat baik di bulan Ramadan yang sifatnya sunnah, sedekah, sholat, tarawih, maka itu nilainya di sisi Allah sama dengan melaksanakan yang fardu. Jadi nilai sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan nilai fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar nilainya. Nah, hadirin, itu namanya berkah. Yang sunnah bernilai fardu. Jadi kalau dia sholat qobliyah, itu sunnah qobliyahnya, nilai ibadahnya menjadi nilai fardu, ditambahkan oleh Allah. Itu namanya ziyadatul khair. Itu berkah banget. Tapi kalau di luar Ramadan dia sunnah, ya tetap aja nilainya sunnah. Tapi kalau di dalam Ramadan mengerjakan sunnah, bernilai fardu. Lalu bagaimana kalau dia melakukan fardu? Fardunya itu kana kaman adda faridatan sab'ina marrah. Jadi kalau dia melakukan yang fardu di dalam bulan Ramadan, maka sama kalau dia melakukan 70 kali faridatan fi maswahu. Sama kalau dia mengerjakan 70 kali yang fardu. Jadi yang fardu itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70. Malam ini kita melakukan yang fardu, sholat isya. Sholat isya tadi yang kita lakukan, nilainya di sisi Allah sama dengan sholat isya 70 kali.
itu didapatkan di dalam bulan Ramadan. Itu namanya ziyadatul khair. Nilai-nilai di dalam bulan Ramadan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi maghrib kita sholat maghrib, itu nilainya sama dengan 70 kali sholat maghrib. Di luar Ramadan sholat maghrib ya tetap aja satu, tidak berlipat ganda. Dapatnya cuma di Ramadan. Karena itu kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di Ramadan, karena nilai-nilai itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Maka rajinlah untuk ibadah. Apa saja?